Shalom buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Christian Sinaga, NIM 1901010172, semester 3 Prodi PAK. Di sini saya akan membahas tentang hambatan pendidikan dan solusinya. Sebelum itu, saya akan membahas pengertian pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Adapun hambatan-hambatan pendidikan yang saya ambil, yang pertama itu mahalnya biaya pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan menyebabkan masyarakat miskin dan peserta didik yang tadinya memiliki kemampuan, memiliki pintar untuk bersaing menjadi terhambat. Selain itu, kita bisa melihat biaya hidup yang semakin tinggi membuat mereka berpikir untuk melanjutkan studi mereka ataupun bekerja. Yang kedua itu tidak meratanya tenaga pendidik di Indonesia. Tidak meratanya tenaga pendidik di Indonesia. Tenaga pendidik yang dimaksud di sini adalah guru ataupun dosen. Sebenarnya tidak bisa dikatakan kurang, melainkan penyebaran dari tenaga pendidik yang tidak terlalu merata. Kita bisa melihat lebih banyak guru-guru dan dosen mengajar di sekolah-sekolah perkotaan daripada di sekolah desa-desa. Sehingga pengajaran peserta didik di daerah perkotaan lebih maksimal daripada pengajaran peserta didik di daerah terpencil ataupun daerah perdesaan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena gaji guru di daerah perkotaan lebih banyak daripada gaji guru di daerah terpencil. Itu sebabnya guru-guru lebih memilih mengajar di daerah perkotaan daripada daerah terpencil. Yang ketiga itu fasilitas yang kurang memadai. Kita bisa melihat banyak sekolah yang bangunannya sudah tua dan hampir roboh, tetapi tidak ada bantuan dari pemerintah. Banyak juga sekolah yang tidak memiliki fasilitas yang lengkap seperti perlengkapan teknologi dan alat-alat penunjang lainnya. Itu sebabnya peserta didik yang sekolahnya tidak lengkap dengan fasilitas sekolah tidak mendapatkan pengajaran yang secara optimal. Selain itu, saya juga mengambil hambatan pendidikan di masa pandemi sekarang ini. Yang pertama itu akses internet yang tidak memadai. Sebagian wilayah Indonesia tidak semua mendapatkan akses internet yang layak. Masih banyak di pelosok ataupun di desa-desa yang tidak memiliki akses internet yang bagus. Maka dari itu, peserta didik ataupun mahasiswa yang rumahnya di perdesaan harus pindah ke perkotaan untuk mendapatkan akses internet yang baik supaya dalam pembelajaran daring mereka bisa belajar dengan bagus, sehingga pembelajaran dari daerah-daerah desa terpencil kurang efektif dilakukan. Yang kedua itu faktor pendidikan orang tua. Pendidikan sang ibu ikut serta dalam pembelajaran sang anak. Jika orang tua mampu mendidik anaknya dengan baik, maka pendidikan anaknya juga terjamin. Begitu pula jika orang tua sama sekali tidak memiliki atau tidak mengerti tentang teknologi, akibatnya sang anak juga ikut terhambat dalam proses pembelajaran daring. Yang ketiga itu tidak adanya kuota internet. Kita bisa melihat masyarakat yang miskin yang tidak memiliki uang untuk membeli kuota internet. Sangat susah untuk peserta didik yang tidak memiliki uang dalam pembelajaran daring. Sehingga dalam pembelajaran daring ini, masyarakat ataupun peserta didik yang tidak memiliki kuota internet dalam pembelajaran mereka tidak efektif. Dan yang kedua, dan saya juga akan membahas tentang solusi pendidikan. Yang pertama itu memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi supaya siswa-siswi lebih semangat lagi belajar, dan memberikan wawasan kepada anak-anak yang tidak mampu supaya mereka bisa berpikir bahwa pendidikan itu merupakan hal yang penting. Yang kedua,
pemerintah harus mengganti fasilitas yang sudah rusak dan menambah fasilitas yang kurang kepada lingkungan sekolah. Yang ketiga, menerapkan sistem pemerataan baik di desa maupun di kota. Yang keempat, pemerintah harus memberikan kuota internet kepada setiap masyarakat supaya setiap peserta didik memiliki paket untuk pembelajaran daring. Dan yang kelima, diharuskan orang tua harus belajar dengan giat dalam mempelajari teknologi supaya di kemudian hari orang tua bisa mengajarkan teknologi kepada anak-anaknya nanti. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Shalom.